Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Info Kita. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4, pelajaran 3. Aku anak solih. Anak-anak, kalian pasti suka menjadi anak yang baik, jujur, amanah, dan selalu hormat dan patuh kepada orang tua dan gurunya. Tahukah kalian keuntungan menjadi orang yang baik? Nah, ayo ikuti pelajaran ini. Insya Allah, kalian akan menjadi anak yang baik, yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A. Jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengarkan cerita berikut. Judulnya adalah Anak Gadis yang Jujur. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan masyarakatnya. Sampai di pinggiran kota Mekah, Khalifah tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Beliau mendengar suatu percakapan. "Anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya itu menghibur. "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Namun, aku khawatir para pelanggan tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu itu kita campur air supaya kelihatan banyak?" "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula, kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, Bu, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata sang ibu kepada anaknya. "Saat ini beliau tidur pulas di istana megah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita." Gadis remaja itu pun tersenyum dan berkata, "Ibu, memang Khalifah Umar tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang, tetapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah." Dari luar gubuk, Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata, kemiskinan tidak membuatnya untuk berbuat curang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya. Beliau bermaksud akan menikahkan putrinya dengan gadis yang jujur itu. Nah, adik-adik, hikmah dari cerita tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang kepada orang yang jujur, yaitu orang yang tulus dan lurus hatinya, tidak curang. Misalnya, jujur mengerjakan tugas seperti ujian atau ulangan, tidak mencontek, dan jujur menggunakan uang seperti mengembalikan uang kembalian sisa belanja. Mengatakan sesuatu yang jujur, misalnya mengakui kesalahan, seperti pertanyaan guru, "Apakah kalian belajar di rumah?" Apabila tidak belajar, katakanlah dengan jujur, "Saya tidak belajar." Jangan berbohong. Apa keuntungan orang jujur? Allah Subhanahu wa Ta'ala senang dengan orang yang jujur. Kemudian,
Sikap jujur disenangi oleh semua orang. Orang jujur selalu banyak teman dan dicari orang. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang kepada orang yang tidak jujur, dan orang yang tidak jujur akan dibenci semua orang. B. Amanah. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang ke Syam bersama pamannya. Dalam berdagang, beliau selalu bersikap amanah atau terpercaya. Barang dagangan yang dititipkan kepadanya dijaga dengan baik. Mengingat sikapnya itu, beliau mendapatkan gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus meneladani perilakunya. Misalnya, 1. Rajin belajar. Yang kedua, menjaga nama baik orang tua kita. Yang ketiga, mengerjakan tugas sekolah. Yang keempat, menjaga nama baik guru dan sekolah. C. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ayah dan ibu telah berjasa mengasuh dan memelihara kita. Kita harus patuh kepada mereka berdua. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah perintah Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu." Quran Surat Luqman, surat ke-31, ayat 14. Beberapa contoh sikap anak menghormati dan patuh kepada orang tua adalah 1. Patuh dan taat bila dinasehatinya. 2. Rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya. 3. Sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan. 4. Selalu ingat untuk mendoakannya, seperti doa berikut. Pasti adik-adik semuanya sudah hafal ya? Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Kita juga diharuskan hormat kepada sesama anggota keluarga. Misalnya, hormat kepada kakak dan sayang kepada adik. Selain itu, kita juga wajib hormat dan patuh kepada guru. Beliau telah berjasa mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Lalu, bagaimanakah cara kita menghormati guru? Berikut adalah contoh cara menghormati dan mematuhi guru.
saat bertemu dengan guru. Yang pertama, mengucapkan salam, Assalamualaikum. Yang kedua, bersalaman dan mencium tangannya. Yang ketiga, memperlihatkan wajah berseri-seri. Saat guru memberi tugas atau PR, hendaknya kita selalu mengerjakan dan menyelesaikan tepat waktu, dan tidak bermalas-malasan dan mengeluh. Saat guru menasehati, kita mendengarkan dengan tulus dan menaati nasihatnya. Saat berbicara dengan guru, berbicara dengan santun, suara tidak terlalu keras, dan tidak memotong pembicaraannya. Saat guru sedang mengajar, duduk tenang dan tidak mengganggu teman. Tidak berbicara sendiri sehingga berisik atau gaduh. Dan memperhatikan pelajaran di sekolah. Nah, ini adalah contoh menghormati dan mematuhi guru. Semoga adik-adik semua bisa menghormati dan mematuhi gurunya dengan mempraktekkan contoh-contoh tersebut. D. Santun dan menghargai teman. Santun berarti halus budi, baik bahasa dan sopan tingkah lakunya. Orang santun biasanya sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasih, dan suka menolong. Sedangkan menghargai berarti menghormati, mengindahkan, dan memandang penting orang lain. Orang yang tidak menghargai berarti orang yang meremehkan atau tidak peduli terhadap orang lain. Nah, berikut beberapa contoh sikap santun yang harus kita ikuti. Yang pertama, mengucapkan salam, selalu memperhatikan dan bermuka manis atau berseri-seri saat bertemu. Yang kedua, berbicara dengan lembut dan tenang, suara tidak terlalu keras dan tidak menyakitkan. Sabar saat mendengarkan teman berbicara. Hindari kata-kata kasar, keras, kotor yang dapat menyakiti hati orang lain. Yang ketiga, peduli terhadap keadaan teman dan suka menolong kesulitannya. Apabila ada yang sakit atau terkena musibah, usahakanlah untuk menjenguknya. 4. Berteman tanpa pilih kasih. Bersahabat dan bermain dengan siapa saja, kaya, miskin, normal, cacat, cakap, buruk, bangsawan, rakyat jelata, dan sebagainya. 5. Tidak mencela dengan perkataan yang buruk. 6. Rendah hati dan bisa menerima dengan hati tulus atas kerja temanmu. 7. Mengucapkan terima kasih kepada teman yang telah berjasa. 8. Meminta maaf kepada teman apabila kita bersalah, menyinggung perasaan, dan sebagainya. 9. Tidak mengambil hak orang lain dan menguasainya dengan cara mencuri, merampas, atau berdusta. 10. Memberikan ucapan selamat, sanjungan, dan pujian secara langsung. Nah, dari materi tersebut, dari materi yang telah kita ikuti dari awal sampai sekarang, ini ada hal penting yang harus adik-adik ketahui. 1.
Sebagai muslim atau muslimat, kita harus memiliki sikap jujur, amanah, hormat dan patuh kepada orang tua, sopan dan menghargai teman. Nah, jadi sikap-sikap yang telah diuraikan di pelajaran ini harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Al-Amin karena beliau benar-benar bisa dipercaya dan melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Kita harus mengikuti perilaku Nabi Muhammad. Nah, adik-adik, alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah berada di penghujung pertemuan. Semoga apa yang disampaikan bisa adik-adik praktekkan dan membuat adik-adik menjadi anak yang lebih soleh, anak yang lebih baik. Nah, terima kasih sudah belajar bersama channel Info Kita. Kita jumpa di lain waktu. Jangan lupa like, share, komen video ini, dan berikan subscribe di channel Info Kita. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.